Hai, selamat datang di channel Chandra Kusuma. Kali ini saya akan membahas tentang fenomena yang sedang banyak diperbincangkan ya belakangan ini, yaitu fenomena insecure. Oke, teman-teman semua, sebelum kita ngebahas lebih dalam insecure itu bagaimana gitu kan, kita lebih baik mencari tahu dulu seperti apa pengertian dari insecure itu sendiri. Insecure itu adalah sebuah kata bahasa Inggris yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu berarti adalah perasaan tidak aman ya kalau dalam pengertian bahasa Indonesianya. Sedangkan kalau misalnya kita coba acu dari referensi yang lain, misalkan dari alodokter.com, kita bisa tahu bahwa insecure adalah perasaan cemas, tidak aman, perasaan was-was, dan mungkin sampai ke kurang percaya diri. Fenomena insecure ini banyak ditemui oleh anak-anak muda zaman sekarang gitu kan. Dengan mudahnya mereka bisa bilang saya insecure gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi orang itu bisa merasakan insecure itu seperti apa gitu? Apa yang melatar belakangi itu? Nah, ternyata berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dr. Marissa ya, beliau adalah seorang psikolog dari Personal Growth, salah satu perusahaan psikologi terkemuka di Indonesia, mengatakan bahwa salah satu penyebab dari insecure itu adalah social comparison ya. Social comparison itu apa? Social comparison itu adalah membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Kita membandingkan pencapaian orang lain dengan kehidupan kita misalnya. Sebenarnya fenomena insecure ini sudah ada sejak zaman dulu ya. Nah, kalau misalkan orang-orang zaman dulu gitu melihat insecure itu tidak terlalu menjadi yang momok ya. Jadi misalnya orang di kampung A gitu membeli mobil gitu kan, orang-orang di kampung B mungkin biasa saja gitu kan. Nah, tetapi kalau di era sekarang itu misalkan kenapa sih anak muda itu bisa tiba-tiba insecure gitu? Nah, itu karena ada pengaruh dari sosial media. Intensitas terpaparnya sosial media atau exposure pencapaian orang lain terhadap kehidupan kita itu membuat kita mudah sekali muncul sifat insecure-nya gitu kan. Nah, seringkali kita nggak sadar kita buka scrolling Instagram, kita coba buka YouTube, kita buka Facebook gitu kan. Kita melihat kehidupan orang lain gitu kan. Mungkin buat mereka biasa saja itu ngeposting apa yang sedang mereka lakukan. Tapi seringkali itu membuat kita merasa minder karena barangkali kita nggak mencapai apa yang sudah mereka capai gitu kan. Nah, itu membuat kita kemudian menjadi inferior ya. Nah, kita dalam agama Islam itu telah diingatkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dalam hadisnya bahwa pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diambil dari website rumaiso.com. Nah, hadis tersebut itu menceritakan bahwa kita itu tidak boleh melihat orang lain itu dalam sisi dunia ya. Kita harus melihat orang lain itu dalam sisi akhirat gitu kan. Kalau kita melihat dunia itu tidak ada habisnya dunia itu. Kita melihat orang lain yang di atas kita dalam sisi dunia ya, kita melihat dia lebih sukses, dia beli rumah gitu kan misalnya. Kalau misalkan dia beli mobil ya kita ikut insecure lagi. Kalau kita nggak punya mobil, nanti dia beli rumah lebih besar lagi, kita ikut insecure lagi, nggak ada habis-habisnya gitu kan. Makanya kita dianjurkan untuk tidak melihat orang itu dalam sisi dunia ya. Karena kenapa? Karena kita bisa jadi melupakan nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita ya. Nikmat Tuhan tuh banyak banget, dan bahkan kita seringkali abai ya sama nikmat itu sendiri karena kita membandingkan ya apa yang belum kita punya, tidak memikirkan apa yang sekarang kita punya ya, kita peroleh. Contohnya saja ya misalnya oksigen ya. Kalau misalkan sekarang gitu kan di era COVID kayak gini, oksigen itu kurang banget gitu kan. Bahkan itu nikmat yang sangat-sangat besar bagi mereka yang membutuhkan oksigen itu sendiri. Kemudian yang lain adalah anggota badan kita, misalkan anggota badan kita masih lengkap gitu. Ini salah satu nikmat yang besar juga. Orang lain mungkin tidak memiliki itu gitu kan. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil di sini adalah bahwa sekarang di era serba teknologi ini, fenomena insecure mudah sekali ditemukan dan mudah sekali kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, dan membuat kita seringkali turun ya semangat hidupnya gitu kan. Nah, itu sangat disayangkan sekali ya, karena
kita sebagai manusia dituntut untuk terus berkarya, terus berjalan. Life must go on ya. Jadi semuanya itu adalah ibaratnya distraksi gitu ya. Kita jangan sampai terdistrak oleh pencapaian orang lain itu, teruslah kita berkarya. Mungkin saran dari saya, ketika kita melihat orang lain gitu kan, ya kita terus ya disodorkan dengan hal-hal yang kayak gitu, cobalah kita rehat dulu sosial media ya, kita coba jeda gitu kan. Mungkin kalau kita nggak sengaja melihat itu, kita langsung tutup ya, jangan sampai itu menurunkan semangat kita. Kemudian setelah kita membatasi diri kita dengan sosial media, cobalah kita untuk memiliki satu kebiasaan positif setiap hari yang terus kita lakukan ya. Jadi kita terus harus berkarya, kita nggak usah mempedulikan orang lain itu ngapain segala macam. Kita terus berkarya karena dengan karya tersebut kita bisa puas gitu ya. Karena kita terus berkarya, kita dapat mencapai apa yang sebenarnya kita impikan, kita inginkan kayak gitu. Mungkin itu dulu pembahasan kita tentang insecure. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Bye.